Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang sangat saya hormati segenap keluarga besar Mandua Kota Bandung, yang sangat saya hormati seluruh pemirsa TV Mandaba Mandua Kota Bandung. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kenikmatan yang sudah kita rasakan begitu banyak, sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat agung, sangat besar, yaitu berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan tidak akan kita sia-siakan untuk tidak mengabaikan momentum yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga besar TV Mandaba Mandua Kota Bandung, rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan waktu kenikmatan yang besar. Salah satunya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Allah takdirkan kita hadir di bulan suci Ramadan tahun ini? Bisa jadi jawabannya ada dua hal. Yang pertama, Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan. Jangan-jangan kita ini masih banyak dosa terhadap Allah ataupun dengan sesama. Oleh karena itu Allah hadirkan, Allah pertemukan kita berada di bulan suci Ramadan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi kita dihadirkan bertemu dengan bulan Ramadan ini, jangan-jangan bisa jadi kita masih belum banyak amal yang kita lakukan, yang kita persiapkan. Andaikan suatu saat kita akan kembali kepada Allah, amal kita harusnya banyak. Karena itu Allah hadirkan di bulan Ramadan ini, bisa jadi kita ini masih belum banyak amal soleh. Maka Allah hadirkan di bulan Ramadan ini agar kita mengerjakan amal-amal soleh. Di antara sekian kelebihan di bulan suci Ramadan, selain bulan berkah, bulan maghfirah, bulan rahmat, dan bulan Idul Minar, terdapat di dalamnya bulan Ramadan adalah di mana malam di bulan Ramadan ada satu malam yang bernilai dan berharga dan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang kita sebut malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Mana yang gampang adalah malam kemuliaan, malam keputusan. Dan malam di sana disartikan malam Lailatul Qadar, bisa jadi malam di mana Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan
Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ketiganya. Ayat keduanya, apakah malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jawabannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah satu malam yang bernilai 1000 bulan. Kalau dihitung dengan angka, kurang lebih antara 83 tahun. Siapa yang bisa umur lebih dari itu? Oleh karena itu betapa mulia, betapa berharga malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu malam itulah kesempatan buat kita semua untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk amal soleh. Dan itu sebagai bekal untuk kita. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi, keterangan yang disampaikan oleh para guru, para ulama, pada umumnya terjadi selain di bulan Ramadan, ada yang kedua pendapat akan terjadi di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, yang kita kenal likuran. Dari likuran itu sendiri bisa terjadi, disimpulkan lagi, ada yang berpendapat kemungkinan, termasuk Imam Ghazali menyampaikan Lailatul Qadar akan turun di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi pada dasarnya Lailatul Qadar bisa jadi turun dengan kehendak Allah, bisa terjadi sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Buat kita semua ketika berada di bulan Ramadan, tentu kita harus mampu mencari, anggaplah seluruh malam bisa disebut malam Lailatul Qadar, supaya kita mendapatkan kemuliaan di malam-malam itu. Meskipun ada kebiasaan terjadi sebelumnya itu pada hari-hari ganjil, tidak menutup kemungkinan buat kita yang ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, dan ahli apapun yang kita miliki dalam ibadah, bisa jadi kita sejak awal Ramadan sudah melakukannya. Nah, oleh karena itu inilah waktu-waktu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar yang sering kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Tentu ada amalan-amalan yang harus kita lakukan di malam-malam itu. Di antaranya adalah tentu pastinya adalah yang pertama, ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau mungkin malam-malam Ramadan sudah kita biasa lakukan, yaitu sholat sunat. Malamnya sholat sunat. Apa yang sholat sunat kita lakukan? Bisa jadi yang sebut kita qiyamul lail, atau mungkin yang kita sebut tarawih, atau mungkin ada sholat khusus di malam hari, atau mungkin di malam Lailatul Qadar kita mengadakan ibadah-ibadah sholat yang lain yang sifatnya berharap kepada Allah. Bisa mungkin sholat hajat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, amalan yang harus kita lakukan saat kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau di malam-malam Ramadan, tentu yang paling hebat lagi adalah membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Sesuai dengan firman Allah yang tadi surat Al-Qadar ayat 1, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa kita tidak bisa membaca Al-Quran? Dan ketahuilah betapa luar biasanya kita yang suka membaca Al-Quran. Kenapa? Bacaan Al-Quran, satu bacaan, kalau di bulan Ramadan itu bukan 1 atau 10, tapi kali berlipat ganda sampai 1000 kali. Artinya bahwa kita yang baca Al-Quran, jangankan beberapa juz yang kita kenal 30 juz, mungkin beberapa juz saja kita sudah dapat pahala yang besar. Kita tahu di antara kelebihan orang yang baca Quran adalah akan dirindukan oleh surga. Dan orang yang suka dan gemar membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita selaku pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pesan Nabi seperti itu sabdanya. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong syafaat bagi pembacanya. Beruntunglah kita yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Maka amalan saat malam-malam Ramadan, terlebih di malam Lailatul Qadar, hendaklah kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, amalannya adalah tentu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab malam Ramadan adalah malam istajabnya doa, mustajab doa. Maka sebut juga malam Ramadan itu sebutnya syahrud doa. Artinya
setiap kita doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan maknanya, Lailatul Qadar malam keputusan. Bisa jadi Allah akan menentukan setahun akan datang nasib kita, dan kita bisa dengan doa bisa berubah. Karena takdir Allah bisa diubah dengan doa dan harapan kita. Maka kesempatan emas buat kita semua yang diberikan berjumpa dengan malam Ramadan, terlebih di malam Lailatul Qadar, untuk memperbanyak doa kepada Allah. Doa tidak mesti dengan berbahasa Arab. Doa yang kita bisa, itulah yang harus kita panjatkan. Termasuk di dalamnya ada doa yang memang sudah konteksnya sudah jelas dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan doa di malam-malam Lailatul Qadar. Di antaranya yang disampaikan Nabi kepada kita untuk membaca doa yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang ketika itu pada khutbah waktu menjelang bulan Ramadan, Rasulullah pernah bersabda yang isi di dalamnya adalah ada doa yang dipanjatkan, terlebih di bulan Ramadan, lebih-lebih pula di malam Qadar. Yaitu yang pertama adalah doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lanjutannya, doa khusus malam Lailatul Qadar adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada teks yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah rangkaian doa atau bacaan doa yang harus kita panjatkan kepada Allah dalam masa waktu di malam Lailatul Qadar. Demikianlah singkat yang saya sampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Buat kita semua, tentu sekali lagi dari awal, kita jangan terfokus hanya satu malam yang kita cari, tapi bisa jadi atas kehendak Allah malam Lailatul Qadar akan terjadi di luar prediksi manusia. Oleh karena itu, biarkan ada pendapat tentang Lailatul Qadar terjadinya, tapi buat kita semua, seluruh jamaah termasuk keluarga besar Mandu Kota Bandung dan pemirsa TV Mandaba, lakukan setiap malam untuk berharap kepada Allah, beribadah kepada Allah, sebab nilai ibadah di bulan Ramadan yang sunatnya menjadi wajib, yang wajibnya berpahala 70 kali wajib. Dan orang yang berbuat kebaikan, menolong orang, termasuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan pahala orang puasa sendiri dan dia tidak berkurang sedikit pun. Maka berbahagialah kita semua yang ditakdirkan di tahun ini berjumpa dengan bulan Ramadan, terlebih berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita dipertemukan dengan malam kemuliaan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu makna sesungguhnya. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih semuanya, keluarga besar Mandua Kota Bandung, semangat untuk beribadah di malam-malam Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wa akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.